lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah
105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ningsi di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, di jam 4 sore kita bakal ngobrol bareng teman-teman kamu yang berprestasi. Nah salah satunya di teman Pro 2 udah hadir teman kamu, ada Kadek Friska Dwi Safitri yang merupakan Jayanti 2 Pidarte Bahasa Bali tingkat Provinsi Bali. Selamat sore. Halo, selamat sore kakak. Oke, boleh lebih dekat lagi sama mic-nya ya. Oke, naikin lagi deh dikit boleh. Oke. Apa kabar sore ini? Ya, sekarang baik. Baik ya. Dari Tajun ya. Ya, Tadi benar. dari Tajun kurang lebih 1 jam ke Singaraja. Wah, terima kasih nih. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan. Oke, ini udah kali kedua katanya Ya. tadi ya. Oke, di Jayanti 2 Pidarte Bahasa Bali tingkat Provinsi Bali. Jayanti itu artinya juara. Juara. Itu bahasa Balinya Iya, gitu ya. bahasa Wah, Balinya Jayanti. keren nih, teman Pro 2 ya, anak muda juara bahasa Bali itu keren ya. Karena memang jujur aku sendiri agak-agak susah untuk bisa bahasa Bali, apalagi yang ada Alus, tingkatannya tuh ya. alus itu gitu Nah. kan. Ya. Aku panggil siapa nih biar lebih akrab? Friska aja. Friska aja gitu ya. Kegiatannya sekarang apa nih, ngisi libur kan? Liburan Ya, sekolah ya. libur masuk sekarang liburan udah sekolah. masuk libur sekolah, tapi kesibukannya tetap di rumah aja. Oh, di nggak rumah. apa. Nggak ngapain. Tapi kegiatan ikut-ikut apa namanya pelajaran lomba kayak gitu masih ya. Kalau Tetap ya? libur ini kebetulan sekarang ikut lomba lagi. Mhm, lomba apa tuh? Lomba pidato, Mhm. tapi nggak pidartenya, bukan bahasa Bali. Bukan tapi bahasa Bali, bahasa Indonesia. Indonesia. Wah, keren banget ya. Berarti ikut-ikut lomba nggak melulu di bahasa Bali Bali, begitu ya? Nyari kesempatan aja di mana sekiranya itu ada peluang, ya udah ikut aja. Oke, boleh spill dong. Pernah ikut lomba apa aja? Kalau semasa SMA itu kan lomba yang pertama itu Pidarte di kabupaten. Dapat juara Dapat juga. juara 3 Oke. pertama kali. Kemudian ditunjuk ikut lomba debat ngewakilin kecamatan bareng 2 teman lainnya itu tingkat kabupaten. Dapat juara 1 di kabupaten. Lanjut ke provinsi, dapat juara 3. Terus ikut konferensi pemuda Bali, itu ngirim opini berbahasa Bali. Lolos jadi peserta konferensi pemuda Bali. Terus lomba yang ini, terus ada lomba jurnalistik tingkat SMA dan mahasiswa, itu baru bisa jadi harapan 1. Dan sekarang nyoba lagi di pidato bahasa Indonesia. Oke, keren. Banyak banget ternyata sudah pengalamannya ikut lomba-lomba ya. Oke, kita pengen tahu juga nih apa yang menginspirasi kamu atau memotivasi kamu ikut lomba kali ini. Sebenarnya gimana ya, motivasi terkuat itu sih dari orang tua ya, dan juga dari apa ya, program sekolah gitu. Program sekolah itu ada one man one medal gitu, satu orang minimal punya satu medali. prestasi ya di Oke. sekolah. Dan di sana udah semester 2 kelas 11 belum bisa ngasih apa ya, prestasi yang bener-bener konkret gitu, cuma paskibraka gitu, nggak bisa mamerin piala. Nah dari sanalah kayak aku harus bisa nih ngebanggain orang tua, aku bisa mamerin piala dan bisalah memecahkan tantangan sekolah itu gitu. Jadi Oke. terus nyoba-nyoba ikut lomba. Dan akhirnya bisa juga gitu kan. Wah, keren banget nih tema Pro 2 ya, motivasinya dari Friska. Nah, kita juga pengen tahu gimana nih persiapan Friska begitu ya dalam mengikuti lomba. Awalnya kayak gimana nih ceritanya? Ya kan awalnya itu ngeliat informasi lomba ini di Instagram, di-share sama media partner lomba yang ini. Kemudian nanyalah ke pembina gitu, karena pembina yang tahu kan kita mampu nggak nih ikut lomba di provinsi gitu. Ya udah pembina setuju, akhirnya ya, ikut aja. Tapi nggak tahu ternyata apa ya, lomba ini tuh barengan sama kegiatan konferensi pemuda Bali. Waduh, tabrakan. Iya, tanggal 6-7 Mei itu konferensi, tanggal 8-nya ini lomba pidartenya ini gitu. Terus Ya awalnya panik dong Kak gitu, gimana caranya aku ngatur waktu, pidarte juga harus ngapalin dan Iya, lain betul. sebagainya. Tapi ya nyoba-nyoba aja gitu, ya udah aku udah ngambil keputusan ini, ya aku harus bertanggung Harus, jawab atas keputusan konsekuensi ini. dong Iya, gitu kan ya. Akhirnya ya udah paksain diri sendiri gitu, berusaha lebih keras. Ya setengkara Tuhan memberkati gitu, kerja keras itu terbayarkan walaupun cuma Wah. juara 2. Berarti kamu orangnya tipenya bukan orang menyerah gitu kan ya? Kalau udah suka ya mau nggak mau, pokoknya aku harus dapetin itu gitu. Terus akhirnya yang
lomba yang lagi satu Itu bukan lomba sih Kak, kayak kegiatan konferensi. Oh gitu. Kita nyari di tiap kabupaten tuh ada perwakilannya. Dan di sana kita nyari isu-isu yang hangatnya di Bali, hangatnya di kabupaten sendiri biar nanti bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Oh gitu. Akhirnya kamu itu ikut juga. Ikut juga, dua-duanya ikut. Oh. Itu dan juga karena waktunya yang terbatas kan, nggak sempat latihan Pidarte, akhirnya di sela-sela kegiatan konferensi itu yang tak ambil buat latihan waktunya Pidarte. buat latihan. Iya. Waduh. Tapi kalau misal ya kegiatan kamu yang satu itu kamu nggak ikutin dan fokus ke ini, kira-kira bisa nggak sih kamu bisa Jayanti satu? Belum tentu sih Kak, karena gini juga kan, ini lombanya seprovinsi, jadi nggak hanya orang Buleleng aja yang bisa ikut gitu kan. Dan pastinya banyak nih orang-orang di luar sana, di luar Kabupaten Buleleng yang udah sering ikut lomba Pidarte, yang udah lebih fasih berbahasa Bali gitu. Belum tentu juga nanti kalau Friska nggak ikut konferensi itu juga bisa dapat juara satu, itu belum tentu juga gitu. Oke. Karena saingannya yang berat juga. Berapa orang waktu itu ikut? Kurang lebih 20 rasanya, kalau Pidarte kan Seluruh. dibatasi 20 orang. Seprovinsi Bali itu ya, masing-masing kabupaten ada mewakili begitu ya. Wah, keren banget nih ya. Dan Tema Pro 2, kita akan jeda sebentar. Buat kamu yang mau tanya-tanya silakan ya di 0811 399 1054, atau bisa juga ikutan di via RRI Digital, atau bisa langsung kamu ikutan di via YouTube ya, di RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kenapa Nana? Main game online terus, belajar dulu. Gara-gara ngana sukenop kita. Sebentar jo itu. Astaga, alasan jo terus. Tahu ndak apa kepanjangan dari PKN? PKN. PKN itu pembelajaran kemanusiaan. Astaga, salah. Oh, PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan. tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota. Astaga, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, kembali lagi Tema Pro 2 bersama Ningsi dan Friska. Iya, peraih Jayanti 2 Pidarte Bahasa Bali tingkat Provinsi Bali tentunya ya. Oke, tadi kita masih seru nih ya ngomongin tentang motivasinya kenapa ikut lomba. Dan pastinya kita juga pengen tahu kemarin Friska ini ngangkat tema apa sih kok bisa sampai jadi juara 2 gitu kan. Boleh ceritain nih Friska. Jadi kan lomba Pidarte ini dia memberikan tema khusus untuk Pidarte kita. Yang ini itu temanya kalau nggak salah Sastraning Kerti Mahotame. Artinya? Sastra suci yang paling utama gitu. Nah, di sana udah kebingungan nih karena waktunya juga udah mepet, apa nih? Terus akhirnya ngide lah gitu. Kita kaitin aja yang marak terjadi sekarang itu kan cyberbullying ya, pembulian di media sosial. Gimana kita mengaitkan itu dan juga bisa untuk mengajak audiens nantinya yang ngedengerin Pidarte itu biar ternyata cyberbullying itu bahaya, terus dampaknya kayak gini. Dengan kita menguatkan sastra agama Hindu, kita bisa nih ternyata menghindari cyberbullying ini gitu. Ya udah jadinya ide itu dibantu pembina juga ngerangkai naskahnya. Akhirnya muncul naskah yang dilombakan ya, Astungkari itu bisa dapat juara. Itu berapa menit sih Pidarte 7 sampai 10. Berarti berapa lembar? 3 halaman A4. Waduh. Itu kamu tulis dulu kan? Awalnya gini, nulis idenya aja, kita mau ngebahas tentang apa nih. Terus tuh nanti langsung diketik gitu. Nanti pembina yang ngebenerin,
kamu pakai kata yang ini deh, kamu lebih baik gini deh gitu. Itu dihalusin lagi sama Iya. pembina, banyak si campur tangan pembina juga. Oke. Jadi dari empat lembar ya? Tiga 3 lembar Tiga A4 lembar itu kamu hafalin semuanya. Iya. Waduh. Tapi gimana lebih tuh? ke ngehafalin poin-poinnya Poin-poinnya aja sih. aja. Oke, boleh kasih tipsnya nanti ya, kali aja teman-teman juga ada yang memang terinspirasi dari kamu ikut lomba-lomba pidato atau pidarte seperti ini kan. ya, Oke. setengah. Nah, kemudian kamu cara belajarnya seperti apa nih? Nah. Ngafalin itu. Kata pembina, ini juga pembina yang ngasih Ngasih. tahu ya. Dikasih tahu sama pembina kalau kamu itu ngehafalin plek ketiplek apa yang kamu yang kamu tulis, itu bakal susah, dan nanti kalau kamu lupa satu kata pun kamu bakal ngeblank di kata-kata selanjutnya, kalimat selanjutnya. Mending kamu kuasai dulu, kamu resapi apa sih makna dari pidarte ini. Lebih baik kamu itu membuat kata-katamu sendiri agar kamu juga tidak terlalu bingung dan tidak terlalu kaku gitu. Lebih baik kalau kamu itu berhasil menciptakan kata-katamu sendiri tanpa tanpa mengubah makna yang kamu tulis di sana gitu. Digituin sih sama pembina. Oke. Baik, kita ke WA dulu, ada Doni yang ikutan. Sore Kak Ningsi dan sore juga buat Friska. Aku mau tanya, boleh dong di-spill dengan kaitannya cyberbullying, sastra apa yang dikaitkan dengan cyberbullying? Oh. Di agama Hindu berarti Iya, kan ya? agama Hindu. Kalau yang Friska angkat di sini itu, Friska ngangkat 3 sastra agama Hindu. Yang pertama itu Tatuamasi. Kalau di Hindu itu kan Tatuamasi itu artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku gitu. Iya. Kalau kita udah mikir, kalau aku nih ngejahatin dia, nge-cyberbullyingin dia, nanti gimana ya kalau aku digituin gitu. Nah, Jadi iya, kita udah bener. sadar kan. Iya, iya. Jadi kalau kita udah mikir kayak gitu, otomatis Kita nggak bakal ngelakuin itu ya, benar. Oh, iya. Terus apa lagi ya waktu itu ya? Karma Pale. Nah, di Iya, sana iya, Friska iya, kaitin sama Karma Pale karena kan apa yang kita lakukan pasti akan imbasnya ke kita lagi gitu ya. Jadi itu. Terus Wiweke. Artinya? Jadi ajaran yang mana yang bisa membedakan mana yang Baik dan baik, buruk. mana yang buruk gitu. Kalau kita udah tahu bahwa cyberbullying itu buruk, ya jangan dilakuin. Wah, keren nih ya. Itu yang tak kaitin. Ternyata bisa juga ya Iya. dikaitin dengan sastra gitu kan. Oke, ini penting juga sih buat anak-anak muda zaman sekarang ya kan. Ini memang di media sosial banyak banget itu bertebaran isu-isu cyberbullying gitu ya, apalagi di sekolah. Iya, ya. benar banget. Jadi kita jadi penasaran pengen denger pidatonya atau pidartenya dari Friska ini karena menginspirasi banget juga ya kalau di translate ya maknanya itu pasti ngena banget ya. Oke, keren. Kita ke RRI Singaraja Official dulu. Mantap, bahasa Bali harus tetap lestari ya. Pidato bukan hanya di bahasa Indonesia tapi juga di bahasa Bali ada. Kemudian ada juga Nendra keren, siswi penuh prestasi. Ada Dewa Sudi keren juga. Kemudian ada DL, semangat untuk adik narasumber. Oke, semangat. Terima kasih ya semuanya yang sudah atensi di RRI Singaraja Official ya. Oke, kita balik lagi. Pengen tahu apa nih tips-tipsnya? Gimana caranya buat ngapalin pidato atau pidarte 3 lembar A4? Itu kamu pelajarin berapa lama? Ngapalinnya berapa lama? Kalau ngapalinnya sebenarnya nggak lama ya. Tapi ya itu udah kembali ke konsep bukan menghafal tapi memahami. Kalau seminggu seberapa ya? Kurang dari seminggu lah karena waktu ikut lomba ini kan tahu informasinya bulan pertengahan April, itu dipotong juga sama kegiatan HUT sekolah, graduation, terus sama kegiatan-kegiatan lain di sekolah, jadi nggak intens buat ngehapalinnya. Kurang lebih seminggu lah, seminggu kurang buat ngehafalin itu. Terus kalau nulisnya itu berapa ya, nggak nyampe seminggu juga gitu, karena itu udah campur tangan pembina juga benar-benar berpengaruh gitu ya. Ada nggak sih tantangan kamu selama kamu ikut lomba ini? Tantangannya apa ya? Semuanya lancar-lancar aja sih. Lancar, cuma tantangannya itu karena tabrakan sama kegiatan lain, jadi itu agak bikin buyar, bikin ambiar, bikin kayak, wih kenapa ya aku ambil, tapi juga harus berani
ngambil konsekuensinya karena udah terlanjur ngambil gitu. Oke. Itu aja sih. Baik, ceritanya pada saat lomba nih kayak gimana? Ada nervous-nervousnya nggak sih? Nervous banget Kak, dari kemarinnya itu udah nervous, terus di hari H bener-bener nervous lagi. Bahkan di perjalanan dari Semanbara ke Bangli, karena tempat lombanya itu di Bangli, itu masih latihan Pidarte dan Di perjalanan. iya, dan juga masih ada bagian-bagian yang tak lupa dan ngeblank. Itu pembina, walaupun pembina bilang ya udah nggak apa-apa, percaya aja, tapi udah bisa ngelihat kok, aduh aku nggak mau nih, Masih ada aja Iya. yang kurang rasanya gitu kan. Iya, Oke. benar. Nah, akhirnya pada saat di Bangli itu Ya udah kan heeh. sebelum maju nih masih megang HP buat ngehafalin Pidarte itu, tapi dengan gelagak sombong biar nggak dikira nggak siap gitu Iya, Kak. iya. Kayak aku udah siap padahal aslinya nggak siap gitu. Akhirnya ya udah kayak ya udah berpasrah aja lah, gimana aja hasilnya. Ini juga salahku ngambil kegiatan terlalu banyak. Oke. Akhirnya ya udah jalan, tapi untungnya waktu di depan nggak tahu kenapa itu tiba-tiba hafal sampai akhir gitu. Oke, kita ke WhatsApp lagi, ada Sri nih, pengen tahu ceritanya kenapa katanya Friska ini kok bisa bahasa Bali. Sejak kapan sih katanya suka dengan bahasa Bali? Karena bener banget kan anak muda zaman sekarang gitu kan, bahasa Bali itu kalau apa namanya dilihat dari sisi bahasa kayak ditinggal dari bahasa-bahasa lainnya, dan bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris gitu kan. Iya. Oke, kalau Friska sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya Friska juga termasuk kaum orang yang nggak suka bahasa Bali dulunya. Dulunya. Sebelum kelas 11 semester 2. Oke. Awal sukanya itu dari kelas 11 semester 2 itu ikut lomba Pidarte yang di kabupaten itu. Itu ya udah mencoba diri aja, kayak aku belum dapat prestasi, ya udah ikutin aja lah, gimana belajarnya nanti Tapi sebelumnya aja. basic gitu. kamu di mana awal sebelum ketemu sama ini? Awalnya nggak di sini, itu lebih suka ke baris berbaris yang kayak gitu. Iya, Ini makanya emang benar-benar pas paskib, kibra. ya. Emang benar-benar nggak tersentuh banget karena ngerasa bahasa Bali ngebosenin gitu Iya. awalnya. Terus tuh ikut lomba ini akhirnya kayak ternyata ada tantangannya tersendiri gitu. Setelah ikut ada tantangannya, diikutin lagi di lomba-lomba yang berkaitan gitu kan. Akhirnya ternyata aku suka, walaupun nggak suka aksara Balinya. Cuma suka bahasa sama sastranya aja gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kamu disuruh nulis bahasa Bali, Nyerah, nggak mau. kalau misalnya dari coba dibikin bahasa Bali kasar, halus kayak gitu bisa? Bisa. Tingkatannya itu. Kalau itu bisa. Kalau nulis aksara Balinya itu yang nggak Oke, belum masih nemu di kurang, sana. belum nemu di sana gitu ya. Oke, jadi makin penasaran gitu kayak gimana sih pidatonya. Tapi kalau menurut kamu tentang bahasa Bali nih, sepenting apa sih bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari menurut kamu? Kalau bahasa Bali itu menurut Friska sangat penting sih ya, karena terutama bagi kita yang hidup di Bali nih. Masa orang Bali nggak bisa Nggak bahasa bisa bahasa Bali gitu kan. Orang-orang aja datang ke sini bisa aja buat Belajar. belajar bahasa Bali, tapi Orang kenapa luar kita lagi nggak gitu bisa? kan. Nah itu sebenarnya sangat penting sih gitu. Kita kayak emang bahasa Bali itu jadi bahasa kita. Walaupun kita nggak tinggal di Bali, tapi kita orang Bali, kita juga harus tetap kok ngelestariin bahasa Bali, apalagi tinggal di Bali gitu. Bener. Ada rencana nggak sih ikut lomba tentang bahasa Bali selanjutnya gimana? Kayaknya ada, tapi pokoknya yang nggak berbau aksara Balinya. Kalau aksara Bali ya udah nyerah. Iya, lebih ke sastra kayak Sastranya. gitu ya. Oke, baik Friska, kita bakal tunggu kayak gimana sih pidato bahasa Balinya sampai menjadi juara 2 gitu ya. Buat kamu yang nunggu-nunggu, jangan kemana-mana, kita sebentar balik lagi, tetap di Sore Ceria. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri.
dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Namamu yang selalu aku langitkan, agar kita bisa selalu bersama. Semesta yang kan menjadi saksinya. Aku mau kamu hingga akhir masa. Meski kita belum bisa tuk bersama, biar doa ini yang sampaikan rinduku. Langit pun tahu isi hatiku, hanya kamu, hanya kamu. Seribu pelukan pun takkan cukup mengobati rinduku padamu. Biarkan alam yang mengaminkan kisah kita berdua untuk selamanya. Meski kita belum bisa tuk bersama, biar doa ini yang sampaikan rinduku. Langit pun tahu isi hatiku, hanya kamu, hanya kamu. Seribu pelukan pun takkan cukup mengobati rinduku padamu. Biarkan alam yang mengaminkan kisah kita berdua untuk selamanya. Setiap detik bersamamu, semua berharga untukku. Yang ku mau hanya dirimu. Seribu pelukan pun takkan cukup mengobati rinduku padamu. Biarkan alam yang mengaminkan kisah kita berdua. Oh, kisah kita berdua untuk selamanya. Oke, balik lagi sama Pro 2 Baraku Ningsi dan Friska ya, juara 2 Pidarta Bahasa Bali tingkat Provinsi Bali ya. Buat kamu yang udah nggak sabar pengen dengerin Friska ya membawakan Pidarta Bahasa Bali. Oke, kita langsung aja siap ya Friska ya. Ini dari awal banget sampai akhir. Durasinya berapa? 7-10 menit. Enggak deh kayaknya ya, enggak Setengah nyampe aja ya. ya. Boleh ya. Yang penting ada pesan yang bisa disampaikan juga gitu kan.
Oke, judulnya apa tuh? Mikukuh, judul pidartanya itu Mikukuhin Sastra Suci Agama Hindu, Pinaka Jalaran Nepasin Cyberbullying, yang artinya memperkuat ajaran agama Hindu untuk menghindari cyberbullying. Oke, siap Friska. Tak ambil dari sini deh. Maaf kalau agak bentak-bentak dikit. Nggak apa-apa. Inggih ide dani sareng sami ring up jagate sekadi mangkin iraga sampun ngaksi penglimbak sani ageng pisan ring makudang-kudang pahan kauripani. Penglimbak sekadi puniki pemargene sayu wakti gelis nyujur mase sani jagi rauh sani syarat antuk pikobet miwah tantangan. Penglimbake punika utamanya nih menjalaran untuk penglimbak teknologi. Sani sampun sayan maju, sani ketah kebaus ring up revolusi industri 4.0. Komunikasi sani sedurungnya nih wantah kuatesin untuk galah miwah genah, makin sayan tanpa wates. Menjalaran untuk kuentenan internet sani sampun sayan ngelimbak. Jagate sayan saling maiketan, turgatre preside gelis kepolihang, ring muncut jerijen manusia. Sejeroning revolusi industri 4.0 punika, cihne utamanya nih wantah kewentenan otomasi, analisis big data, teknologi robot miwah artificial intelligence utawi AI, kantos ring Internet of Things utawi IoT. Sakewanten, iraga pinaka Yohana Bali sapun napi. Sampun ki iraga ngeranjing ring revolusi industri 4.0 punika. Sampun ki iraga midep ring otomasi, analisis big data, AI utawi Internet of Things. Sampun nang kimud ngerausang durung. Iraga Yohana Bali durung cacap ring kewentenan revolusi industri 4.0 punika. Iraga kantun ngadab-ngadabin ngeranjing ring penglimbak teknologi punika. Yaning bawasang silih tunggil nyani inggian ring kewentenan media sosial. Ring up modern puniki media sosial sampun nguah caran iraga mapekeraman. Akeh pikenoh kaon saking media sosial punika. Minekadi sane pinik keuratiang inggih punika mekudang-kudang Yohana sampun kecanduan media sosial. Akeh nelasang galah ring platform punika. Parisolah miwah pari tingkah Yohana Bali ini sampun sayan doh. Ring ngakah budaya miwah karakter manusia Bali. Sangkaning sampun keni iusan dura negara. Menjalaran antuk napi sane kepanggih ring media sosial. Puniki, presiden ngawinang pikobet sane kantan alit, sakewanten sejatene ageng pisan. Inggih punika, pembulian ring media sosial utawi sane ketah kebawa cyberbullying. Itu segitu. Baik, itu inti yang bisa disampaikan pesannya apa nih? Itu sebenarnya bagian yang menjadarkan kita gitu. Sekarang udah teknologi itu udah semakin maju kan. Bukan hanya membuat kita semakin pintar, tapi itu juga berdampak negatif bagi kita gitu. Kalau tidak bisa memilah dengan begitu. baik. Oke. Itu baru pesan beberapa aja, Baru, masih banyak dong ya. masih di Karena belakang itu masih banyak banget, hampir 10 menitan ya. Berarti Ya. banyak pesan yang disampaikan untuk anak-anak muda pastinya ya. Dan inti yang tadi disampaikan seperti itu. Oke, ini banyak komen juga ya. Ada bilang Madi Dirgantara keren ya. Ada juga bilang bangga berbahasa Bali. Semangat terus anak muda Buleleng. Wow, pidatonya benar-benar mantap. Itu baru segitu ya. Baru segitu. Oke, terima kasih. Ada Gede Delix ya, ada Mang Agus, ada Komirati juga. Terima kasih. Oke, waktunya tinggal beberapa menit lagi, 3 menit lagi. Nah, aku tertarik juga sih melihat tadi kamu membawakan Pidarte. Iya. Itu. Oke, baik. Terima kasih buat Friska. Ingat ya teman-teman Pro 2 pesannya buat kamu yang mungkin ngerasa bahasa Bali nggak asik nih gitu kan. Mulai sekarang coba deh ya, dicoba dulu gitu kan, kayak Friska ya. Oke, terima kasih Friska udah bareng kita kurang lebih selama 1 jam ngobrol di Sore Ceria. Next mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan prestasi kamu yang lain ya. Oke, sukses terus dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah join ya bareng kita di RRI Singaraja Official ataupun di RRI Digital dan juga WhatsApp di Pro 2 RRI Singaraja. Oke, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria.